Persekutuan wadah pelayanan pria yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini kita akan membaca Alkitab dari Matius 8 ayat 5 sampai ke 13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang kita baca itu bisa menjadi pedoman serta pegangan dari kami dalam melewati hari-hari hidup kami. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai ke 13. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Persekutuan wadah pelayanan pria yang diberkati Tuhan, kita percaya kita ada sampai saat ini dan beribadah kepada Tuhan. Semua itu tidak terlepas dari penyertaan serta kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sepatutnya kita mengucap syukur kepadanya. Wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dari Matius 8 ayat 5 sampai ke 13 merupakan kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perwira di Kapernaum yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, di tengah konteks Indonesia sekarang, terkhususnya Maluku, yang kaya akan perbedaan dari suku, ras, dan agama, ini merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki orang-orang Maluku. Namun, seringkali kita memandang orang-orang yang berbeda dengan kita adalah musuh. Tetapi seringkali juga kita dalam membantu atau melayani selalu mempertanyakan, dia siapa? Dia marga apa? Dia asal dari mana? Dan dia agama apa? Persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah
yang membuat kita menciptakan sekat-sekat pemisah dengan orang lain, sehingga membuat kita tak sadar bahwa kita merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dari mana dia berasal dan agama apa yang dia punya. Itu yang selalu timbul terhadap kita di mana kita membantu orang. Tetapi kita selaku wadah laki-laki, kita harus melepaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan kita melihat itu sebagai suatu kewajiban sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai laki-laki Kristen yang hidup berdasarkan kasih antar sesama. Mungkin saja satu ketika kita sudah tidak ada dalam lingkungan atau persekutuan dan tiba di lingkungan yang baru, sehingga orang-orang lain juga akan membantu kita tanpa mempertanyakan siapa kita. Tidak berbeda jauh dengan konteks kitab Matius, di mana saat itu orang-orang Yahudi sementara dikuasai oleh pemerintahan Romawi dengan kondisi penindasan yang dialami orang-orang Yahudi, dengan amarah yang mereka punya terhadap orang-orang Romawi. Maka dibentuklah sekat-sekat pemisah antara orang Yahudi dan juga orang Romawi. Persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan. Di dalam pembacaan kita di saat ini terarah dan melihat pada sosok Yesus dan juga seorang perwira. Perwira ini merupakan orang Romawi, sedangkan Yesus adalah orang Yahudi. Dalam konteks masa itu, orang-orang Yahudi yang masuk ke rumah orang Romawi maka akan dipandang haram atau biasa kita sebut terlarang. Namun berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Yesus. Tetapi juga apa yang diyakini oleh perwira dari Romawi tersebut, yakni Yesus yang adalah orang Yahudi, tidak membeda-bedakan terhadap siapa dan pada siapa dia melayani atau membantu. Namun Yesus melihat itu sebagai suatu pelayanan, di mana Yesus datang bukan untuk orang Yahudi yang adalah keturunannya, tetapi Yesus datang untuk semua orang, tidak terkecuali orang-orang Romawi pada masa itu. Tetapi juga sepatutnya kita selaku orang-orang percaya meneladani sikap dari perwira Romawi, di mana dia melihat keyakinan yang besar terhadap Yesus selaku tabib. Terlihat dalam ayatnya yang ke-8 yang berkata begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata agar hambaku sembuh." Keyakinan seperti inilah yang patut kita meneladani dengan meyakini dengan sungguh-sungguh akan Yesus sebagai kepala gereja yang akan selalu menyertai kita dalam tugas dan pelayanan. Persekutuan wadah laki-laki yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari ini mau mengajak kita selaku laki-laki gereja, tetapi juga selaku anggota dan juga pengurus di dalam melakukan pelayanan dengan tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi bagaimana kita terus melayani dengan cinta kasih Kristus
yang memulihkan dan menyembuhkan, tetapi juga kita meneruskan kepada semua orang yang membutuhkan dan tetap yakin akan iman bahwa kita juga akan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memampukan kita semua. Amin. Wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam doa syafaat. Tuhan, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di sore yang indah ini, kami datang beribadahkan Dikau sembari mengucap syukur dan terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Semua itu bukan karena kuatnya kami, namun itu oleh penyertaan-Mu. Bapa, di saat ini kami berdoa bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku wakil Allah di muka bumi. Kiranya Bapa mau memberkati mereka, agar setiap aturan yang dikeluarkan dapat membantu masyarakat, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Menara Kasih, terkhususnya persekutuan wadah laki-laki di saat ini. Biarlah Bapa mau memberkati setiap kami dengan tugas dan tanggung jawab kami selaku laki-laki gereja. Kiranya roh hikmat Bapa mau curahkan bagi setiap kami, agar kami memahami keterpanggilan kami selaku laki-laki gereja dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan kami ya Bapa, sebagai petani, PNS, wirausaha, tukang ojek, tukang becak. Kiranya Bapa mau memberkati kami dimanapun kami berada di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, Bapa mau memberkati mereka agar mereka terus berusaha hingga mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pengurus wadah laki-laki. Bapa mau mencurahkan hikmat agar setiap program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi kami selaku anggota, agar Engkau mau menjaga dan menunggu kami, serta memberi kesehatan bagi kami. Orang-orang yang sementara sakit, Bapa mau memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Semua itu dapat membawa penyembuhan bagi mereka. Ya Bapa, tak lupa juga kami mendoakan pembacaan Alkitab yang kami baca di saat ini. Biarlah ayat Alkitab yang kami baca dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam hari-hari hidup kami. Serta ajari kami Bapa untuk melayani tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Inilah doa kami Bapa. Pada akhirnya kami mohon berkat-Mu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Ia akan menjaga keluar masukmu hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.